Oke, jadi Cangkel saat ini ingin mengembangkan pemetaan market untuk distribusi. Distribusi yang dilakukan oleh Cangkel adalah terbagi menjadi 3. Distribusi lain atau logistiknya. Yang pertama adalah master stockist, yang kedua adalah regular stockist, yang ketiga adalah mobile stockist. Bedanya apa? Kalau master stockist, dia ini sudah memiliki cakupan dengan sistem automated atau otomasi melalui jaringan atau melalui aplikasi yang membaca setiap PO atau order yang masuk di aplikasi akan dipilih lokasi terdekat dari master stockist untuk supply. Oh, oke. Jadi nggak jualan dia, khusus supply. Ya. Kirim. Contoh kalau Pak Anies buka di Semarang, maka jika di Jogja, Solo, Banyumas, Purwokerto itu belum ada stokis, di maka itu, otomatis daerah itu Semarang. Sistem itu membaca. Oh, terdekat Semarang. Maka semua supply dari Jawa Tengah secara nggak langsung masuk ke Semarang. Ya. Beda lagi kalau master stokis ada Semarang sama Solo, atau Semarang sama Purwokerto. Maka kalau ada Solo, pesanan Solo, maka yang supply Purwokerto, bukan Semarang, karena lebih dekat ke Purwokerto. Enggak, Semarang Solo. Oh ya udah. Solo ke Semarang. Kalau misalnya kita ngomong ke Jogja baru atau ke Cirebon baru Purwokerto. Ya, seperti itu, Pak. Nah, apa yang diperoleh dari seorang master stockist? Yang pertama, profitability dari setiap barang yang keluar. Oh ya, satu lagi sebelumnya. Master stockist juga mensuplai kebutuhan stokis reguler di bawahnya dan mobile stockist. Ya, kita sekarang ngomong tentang profitability. Profitability-nya adalah 5%. Ini bukan jualan loh ya. Ini adalah komisi untuk Anda ngirim. Jasa pengiriman lah istilahnya. Kamu dikasih 5%. 5% master stockist ini, kalau yang pesen adalah seorang regular stockist, maka regular ini dapatnya 2%. Ini tinggal 3. Diselisihkan, dikurangkan tinggal 3. Karena dia pasti beli banyak nih, nggak beli sedikit. Sebaliknya juga mobile, dia dapat 1, diselisihkan jadi 4. Mobile kan bisa ngambil ke reguler bisa ngambil ke master. Oh gitu. Hanya ke master. Oke. Gak bisa ke reguler. Nah, itulah keuntungan. Yang ngambil reguler berarti jaringan. Yang ngambil reguler jaringan komunitas. Terdekat. Oke. Enggak, komunitas yang dikembangkan oleh yang bersangkutan. Jadi market yang dikembangkan dari orang itu si. Nggak bisa cross line. Reguler, nggak bisa. Kecuali kalau ketemu orang di jalan, tiba-tiba kamu bawa barang dan dia mau beli, kamu bisa langsung PO, kasihkan barangnya ke dia bayar ke kamu. Nah itu malah jadi member. Sama aja. Jadi member, tapi barangmu langsung didedak atau diambil, dikurangi pengurangan. Tapi kalau master stockist, dia mensuplai semua jenis bentuk permintaan PO. Modal. Jadi cross lining juga. Cross lining juga. Orang nggak kenal juga. Orang yang masuk dengan cara iklan misalnya. Ya, yang nggak tahu iklannya itu ternyata terbaca di Jogja atau di Jawa Tengah, kemudian dia join. Boleh jual di TikTok, di mana? Boleh. Di Shopee. Boleh. Oh mantap. Beriklan lewat multimedia, media sosial boleh, tapi berjualan lewat Shopee, Lazada, Tokopedia tidak boleh. Oh gitu. Okay. Berjualan artinya keranjang kuning ya. Tapi kalau kamu menyebarkan kode referral atau education system tentang produk, boleh. Bagaimana cara memesan, bagaimana cara pakai produk, itu boleh. Oke. Jadi yang nggak boleh adalah keranjang kuning. Keranjang kuning nggak boleh, karena itu aturan dari regulasi pemerintah. Oke. Yang kedua, dari master stockist, perusahaan akan memberikan yang namanya fasilitas untuk pembangunan warung kopi cangkel atau cangkel shop. Wah mantap nih, kafe. Kafe kecil lah ya. Kafe kecil di mana 4x12 minimal. Itu nanti dia desain, separuhnya kafe, separuhnya adalah showroom.
untuk penjualan device. Aku mau. Tapi itu master stokis. Master stokis. Oke, terus. Penjualan device ini mirip seperti kayak kita jual handphone. Jadi ada showcase, ada lighting, ada macam-macam termasuk service center. 4 kali 12. Satu punya ruko. aku 9 kali 4. Nggak masalah. Itu nanti bisa diatur lah ya. Oke. Dari 4 kali 12 inilah yang kemudian dibiayai perusahaan sebesar 100 juta. Jadi otomatis dari harga master stokis dikembalikan ke kamu 100 juta untuk bangun itu. Ditambah tadi 1% apa? Bukan 1%. Yang 1% tadi? 1% tuh ini tadi. Yang mobile. Kalau yang master stokis 5 ya? 5. Dikurangi mobile berarti masih 4, dikurangi reguler masih 3. Oke. Iya, betul. Nah, sahabat ya. Nah, sekarang bagaimana untuk memetakan master stokis di satu provinsi? Ya, silahkan diatur Pak Anies di mana kota-kota yang menjadi pusat atau menjadi strategic partner Anda. Misalnya Semarang, oke, kita bahas Semarang dulu. Kita kasih dia fasilitas, ya. Apa fasilitasnya? 1, kita buat acara di Semarang. Apa acaranya? Acaranya adalah fokusnya untuk merekrut regular stokis dan mobile stokis. Acara itu kita buat 50% ditanggung perusahaan biayanya. 50% ya Anda sendiri yang harus tanggung. Jadi kita bikin acara bareng. Undanganmu semua. 50% kita yang bayar. Master stokis yang bayar. Untuk acara itu perusahaan 50%. Okay. Karena untuk mendatangkan pembicara, MC, semua profesional Pak. Jadi sini nggak ada main gratisan, kodok gratisan. Suatu hari saya undang Pak Anies untuk bicara di kota manapun, misalnya ya, Anda sudah punya namanya capability untuk menjelaskan master stokis dan segala macam, maka Anda dibayar secara profesional sebagai pembicara. Okay. Otomatis ada biaya di situ ya. Jadi satu acara itu sekitar 30 sampai 50 juta. Ya. Okay. Separuh. Berapa orang gitu itu ya? Maksimal 100 orang. 100 orang cukup segitu ya? Cukup. 100 orang 100.000 masih 10 juta. Iya. Kalau coffee break ya. Coffee break aja cukup, jangan makan. Iyalah. Iya kan? 100.000 di hotel Purwokerto banyak. Makan juga cukup sih kalau per pax. Kalau Semarang mungkin ya. 120.000 lah misalnya satu orang. 10 juta masih kan. Nanti ada kepentingan apa? Contoh kita belikan merchandise, kaos, ini segala macam untuk hadiah. Boleh dong lihat anunya. Itu seragamnya ya. Seragamnya seperti ini ya. Yin yang ya. C. Bentuknya yin cangkel. Cangkel. Nah, oke. Bagaimana cara pemasaran dari master stokis? Apa yang harus disediakan master stokis? Master stokis itu adalah jalur distribusi, bukan jalur untuk sales. Perhatikan betul-betul. Yeah. Karena begitu ada master stokis, maka kita bisa menempatkan strategic person yang ada di sekitaran ini, radius ini, yang kita sebut sebagai afiliator, bukan lagi leader. Bukan leader ya. Kalau afiliator ini menjual kepada temannya, maka berapa yang dia dapat? 10%, Pak. Gila. Loh kok lebih besar dari master stokis? Iya. Ya, karena sales. Ya. Karena sales. Ada usaha. Bagaimana cara master stokis ini bisa mendapatkan juga 10%? Dia juga harus sales. Jadi afiliator. Bikinlah tim. Jadilah afiliator. Konten semua dari kita. Terpusat semua ya kontennya. Konten creator semua dari kita, dari pusat. Lah, jadi kalau seorang master stokis adalah orang yang rajin berjualan, berarti berapa komisinya? Ya 10 sama 15%. 15%. Malah lebih gede. Padahal itu level 1 bisa sampai level 5 level. 10, 2, 2, 10, 1,5, 1,5, 1. Nah, sebetulnya kedalamannya sampai 10 level. Tapi untuk level pertama kita buka 5 dulu. Nanti kalau Anda udah lewati level berikutnya yang disebut dengan level ya orang bilang prestasi, maka dia buka 8, 6 level, 7 level, 8 level, 9 sampai 10 gitu. level. Oke, paham. Jadi enggak. Yang 6 ke 10 1%. 1 semua itu.
Jadi kalau di total 20%. 20%, oke. Ya, 20%. Oke. Nah, cara berjualan kita tidak menggunakan cara-cara MLM yang seperti gaya konvensional. Tapi kita sudah masuk ke era digital, yaitu menggunakan konten, akun media sosial, affiliator, endorse, iklan, dan macam-macam. Iya, mantap. Nah, itu yang akan dilakukan oleh pusat. Kalau Anda mesti tepat memilih artis kan? Ya, affiliator kan. Nah, affiliator yang tepat nanti seperti contoh dari salah satu grup band yang terkenal ya, si Slang. Ada tanda tangan kontrak sama kita. Mantap. Gitu. Jadi endorsement seperti itu yang kita lakukan dari pusat kepada market ya, kepada. Tagline-nya rokok sehat ya? Bukan. Apa? Tagline-nya lebih panjang, lebih lama, lebih nikmat, ya, efisiensi lebih nikmat, lebih panjang.